Krakatau sesungguhnya adalah keindahan. Kepulauan vulkanik yang menjulang di tengah Selat Sunda. Laut yang memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa menawarkan pesona alam yang luar biasa. Tetapi bukan kemolekan itu yang membuat nama Krakatau menjadi buah bibir penduduk dunia. Adalah sebuah tragedi dahsyat yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883, seabad lebih di masa silam. Hari itu, Krakatau memuntahkan semua isi perutnya. Letusan disertai gempa dan gelombang tsunami meratakan daerah sekitar. Dampaknya menjalar jauh dan dirasakan sampai Jepang hingga Amerika Serikat. Erupsi bahkan mempengaruhi suhu bumi dan perubahan iklim. Tragedi ini membunuh hampir 36.000 jiwa dan menjadi salah satu bencana besar paling mematikan yang pernah melanda dunia sepanjang sejarah. Bagaimana dahsyatnya letusan dan parahnya dampak yang ditimbulkan? Selebritas yang on the weekend mengupas kembali tepat di hari kejadian pada 138 tahun lampau. Bencana ini di luar perkiraan. Sebabnya, sebelum erupsi hingga hancur lebur, Gunung Krakatau sudah tertidur cukup lama, hampir 200 tahun. Tanda baru dimulai pada tanggal 20 Mei 1883 seturut adanya aktivitas di Kepundan. Masyarakat mulai dilanda kepanikan seminggu setelahnya. 26 Agustus 1883, gunung yang terletak di sepanjang lempengan tektonik Indonesia, Australia, dan Eurasia mulai meletus. Awan abu membumbung tinggi hingga 35 km. Guncangan akibat letusan terasa hingga Batavia, sebutan Jakarta zaman dulu yang berjarak hampir 50 km lebih. Erupsi terparah terjadi keesokan harinya. 27 Agustus, Krakatau meletus sebanyak 4 kali selama 4,5 jam. Ini sudah cukup menghancurkan kaldera. Saking dahsyatnya, 2/3 Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai. Ilmuwan memperkirakan kekuatan yang dihasilkan letusan ini sekitar 100 megaton bom nuklir atau setara dengan 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakan Hiroshima dan Nagasaki Agustus 1942. Karena memang letusan itu sampai membongkar kawah-kawah ada tiga kerucut yang dia bongkar, yaitu Perbuatan, Danan, dan Rakata. Dan itu hancur, Rakata pun tinggal separuhnya. Jadi menyisakan hanya ada 3 pulau setelah erupsi atau letusan 1883 itu, yaitu Sertung, Panjang, kemudian Rakata. Dan bisa dibayangkan memang pada waktu itu material atau volume daripada Krakatau itu besar sekali yang dibongkar. Hari itu, 27 Agustus 1883, sepanjang hari Krakatau mengamuk. Suara ledakan dan gemuruh letusan terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km. Mulai sepanjang Samudra Hindia, Pulau Rodrigues, dan Sri Lanka di bagian barat, hingga ke Australia di timur. Ledakan dalam radius 10 km membuat telinga menjadi tuli. Saking menggelegarnya, letusan Krakatau bahkan masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Memang di sekitar 1800-an itu ada beberapa gunung ya yang meletus cukup dahsyat, yaitu Tambora juga ya, di 1815 itu juga cukup besar sekali, malah lebih besar daripada Krakatau ini. Jadi memang Krakatau itu besar letusannya, sehingga
suaranya memang sampai terdengar tadi ya, seperti disampaikan sampai di Australia, kemudian sampai di Madagaskar, kemudian sampai juga di Singapura. Guncangan Gunung Krakatau sangat dahsyat. Letusan ini pula yang menyebabkan datangnya bencana alam lainnya, yakni tsunami, hingga mencapai 36 meter lebih. Tragedi ini telah merenggut nyawa sampai 36.417 jiwa. 90% diantaranya meninggal akibat hantaman tsunami. Kerangka-kerangka manusia ditemukan mengambang di Samudra Hindia hingga pantai timur Afrika sampai 1 tahun setelah musibah berlalu. Letusan telah menimbulkan kekacauan dan kepanikan. Mayat bergelimpangan, jerit tangis bersahutan. Gelombang laut yang diakibatkan letusan Gunung Krakatau bahkan menenggelamkan seluruh pantai Jawa dan Sumatera yang berbatasan dengan Selat Sunda. Beberapa daerah seperti Ciringin, Merak, Teluk Betung bersih disapu gelombang. Buruknya bencana sampai-sampai dinamai kiamat kecil di ujung pulau Sumatera. Tidak saja memakan korban manusia yang tak sedikit, juga dampaknya kepada kerusakan lingkungan. Letusan Krakatau telah membuat suhu global rata-rata mencapai 1,2 derajat lebih dingin. Anomali cuaca terjadi bertahun-tahun. Bahkan suhu sempat tak kembali normal hingga tahun 1888. Di California Selatan dan Los Angeles, curah hujan meningkat dengan tajam. Tak cukup itu saja, letusan telah menciptakan fenomena angkasa yang luar biasa. Lewat abu vulkanik yang muncrat ke angkasa, membuat bulan berubah warna menjadi biru dan hijau. Hamburan abu vulkanik, letusan Gunung Krakatau mencapai 17 kubik kilometer, menyebar hampir ke seluruh dunia. Tumpukan abu telah membuat matahari tak terlihat selama 3 hari. Sebagian orang menyaksikan matahari berubah warna menjadi keunguan seperti lavender. Jadi kalau kita melihat pasca bencana apa yang terjadi, ada beberapa macam, Pak. Tergantung manusianya berada di mana dan dampak terhadap manusianya. Bisa untuk yang terkena langsung, Pak, ya. Ya punah peradabannya, Pak. Habis. Ya. Karena ya tertimbun oleh letusan gunung itu, ya. Abu juga menutup pulau-pulau kecil di sekitar Gunung Krakatau hingga menghilang. Hanya ada 3 pulau di bagian selatan yang masih terlihat. Dari aspek spiritual, meletusnya Krakatau pada 27 Agustus 1883 itu dipandang sebagai zaman kegelapan atau Dark Age di Tatar Sudan. Semua lumpuh dan terhenti. Aktivitas sosial manusia tak berjalan dan menandai perubahan budaya dan hilangnya peradaban. Kejadian dan dampak yang serupa dengan letusan pertama kali sekitar tahun 535 Masehi. Karena ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar pantai pantai selatan dari Lampung, kemudian pantai utara dari Jawa Barat. Mungkin ada beberapa yang sempat dari segi ekologi maupun segi topografi di sekitar sana. Membangun peradaban baru atau budaya baru di tempat yang lain, atau kemudian melihat tempat yang terkena bencana itu sebagai suatu objek baru. Ya, jadi sangat tergantung pada manusianya yang mengalami atau yang terkena dampak ini. Ya, apakah dampaknya sangat serius atau dampaknya sebenarnya tidak begitu serius, tapi ada kan gitu. Seperti misalnya kalau kita terutama kalau era sekarang ya Mbak ya. Kalau di era dulu ya orang langsung mengungsi, tapi era sekarang ini bermacam-macam responnya ya kan. Misalnya mereka yang
di dekat Merapi gitu kan. Kalau kita ambil Merapi misalnya atau Kelut begitu ya, mereka akan ngungsi. Tapi yang jauh dari Merapi, ya kan, nanti setelah selesai itu mungkin malah datang ke sana untuk berwisata gitu kan. Tragedi ini membuat Krakatau luluh lantak dan tak lagi memperlihatkan aktivitas. Krakatau disangka telah hancur. Namun, pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelah bencana, beberapa nelayan menemukan aktivitas vulkanik di bekas letusan Gunung Krakatau. Dalam waktu beberapa minggu, puncak gunung baru itu terbentuk. Inilah kemudian yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Krakatau sesungguhnya adalah keindahan, kepulauan vulkanik yang menjulang di tengah Selat Sunda. Laut yang memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa menawarkan pesona alam yang luar biasa. Tetapi perah pada masa yang menciptakan kengerian yang setara dengan kiamat kecil. Kiamat di ujung Pulau Sumatera.